Hai guys, kembali lagi di channel Fahmi Studio. Hari ini gue pengen ngebahas sedikit tentang Atem Mini. Karena banyak yang komen di video gue yang ketika gue nge-review Atem Mini, banyak yang komen hal yang sama. Gue mengambil keputusan untuk membuat video ini karena mungkin sedikit penting ya. Jadi begini, kira-kira situasinya seperti ini ya, teman-teman. Habis beli Atem Mini. By the way, ini Atem Mini generasi pertama ya, bukan yang Pro, bukan yang ISO dan Extreme dan sebagainya. Ini Atem Mini titik tok ya. Teman-teman baru beli Atem Mini, terus dicolok ke kamera ya kan, ini ya, dicolok ke kamera, masukin ke port 1, terus dicek outputnya aman ya, terlihat berhasil. Oke, by the way ini gue menggunakan kamera PV100 dan di sini gue menggunakan kabel Vention 2 meter ya, 2 meter saja. Terus habis itu gue pengen masukin kamera berikutnya, pindah ya kan, pindah, masukin tap. Ke channel 2 ya kan. Setelah kameranya dipindah masuk ke port 2 atau nambah kamera satu lagi masuk ke port 2, input 2 di Atem Mini-nya, tiba-tiba blank, tidak ada gambar. Alhasil teman-teman akan kira-kira mengeluarkan komen seperti ini. Saya pakai 3 kamera Sony MC2500 untuk streaming dan ketiganya dihubungkan langsung ke Atem Mini dengan kabel HDMI, tidak pakai splitter ataupun extender, tapi hanya channel 1 saya hubungkan kamera 1 ke channel ini saja yang keluar gambarnya di Atem. Oke, awalnya saya kira karena kabel, namun saya hubungin kamera 2 atau kamera 3 ke channel 1 dan keluar juga gambarnya. Kira-kira kenapa ya Bang? Apakah harus saya turunkan kualitasnya kameranya dari 50p ke 25p atau bagaimana ya? Jadi kira-kira akan ada komen-komen seperti ini ya. Intinya, ini kameranya sama, kabelnya sama, masukin ke input 1 bisa, tapi kedua, ketiga, keempat tidak bisa. So kan sedikit berusaha menjawab pertanyaan tersebut dalam video ini. Tapi sebelum itu gue pengen mengajak teman-teman mampir ke websitenya Blackmagic nih, di halamannya Atem Mini. Gue cuman pengen menginfo nih, sekedar info aja. Bisa dilihat di websitenya, di sini page-nya Atem Mini, ada Atem Mini di meja dan mereka sedang mau produksi dengan multicam ya. Ini multicam, mereka mau live streaming. Kalau kita turun, contoh-contoh lainnya di sini lagi masak ya kan, lagi masak multicam, record atau live streaming. Di sini ada juga e-sport, di sini ada kayaknya presentasi ya, lagi presentasi. Ini ada kelas, workshop, ini sepertinya tutorial ya. Kalau teman-teman bisa melihat ya, ada satu kesamaan dari semua contoh yang ada di sini, yaitu semuanya adalah produksi-produksi kecil dalam satu ruangan yang kecil atau medium ya, kelas dan sebagainya. Karena ini teori gue aja sih sini. Atem Mini dipasarkan dan dibikin untuk memang produksi yang skala kecil. Jadi bukan dipasarkan untuk tujuannya untuk event besar seperti contohnya nih ya, gereja atau untuk ibadah lainnya atau untuk konser dan lain-lain. Karena Blackmagic memiliki switcher-switcher lainnya yang jauh lebih besar, yang jauh lebih powerful di atas seri Atem Mini ini ya, ada Atem TV dan teman-temannya, yang memang sudah jelas untuk event besar. Nah, namanya juga Atem Mini, jadi kemampuannya akan lumayan limited ya, akan lumayan limited. Dan memang port satunya ada speed priority-nya dan sebagainya. Kalau kita ngebaca info dari mereka, memang lebih kuat dibanding port 2, 3, dan 4 ya. Jadi secara non teknisnya gue juga nggak terlalu paham teknis seperti apa, tapi bisa aja kita anggap nih port 1 bisa naik sampai gigi 4 gitu ya. Port 2, 3, 4 hanya bisa naik sampai gigi 2 speednya. Contohnya seperti itu. Jadi kadang-kadang ketika kita menggunakan kabel yang sama, yang identik nih, di port 1-nya bisa tapi di port 2-nya tidak bisa. Nah, mungkin sekarang pertanyaan, tapi jarak maksimalnya seperti apa sih, dan apa kalau pakai converter bisa nggak sih, itu segala macam. Gue nggak bisa ngejawab semua skenario di luar sana, tapi mungkin untuk membantu teman-teman di sini hari ini gue akan mencoba beberapa kabel yang berbeda, dan mungkin ada beberapa yang lumayan panjang juga, bisa jadi patokan buat teman-teman memilih kabel untuk produksi multicam kalian. Langsung aja kita mulai ya untuk tesnya. Yang saat ini gue gunakan adalah yang paling pendek. Ini adalah kabel Vention 2 meter ya. Ini Ventionnya juga tidak mahal sama sekali. Harganya bisa lihat ini on cam-nya merah di channel 2 ya. Jadi otomatis terlihat on di channel 2. Dan apakah berhasil mengcapture dari kameranya, dari PV100-nya? Tidak ada masalah ya. Oke, untuk kabel berikutnya kita akan nambah 1 meter. Ini adalah kabel 3 meter merek Lindy yang slim ya, Lindy Chromo.
Bisa dilihat ini masih di port 2, ya bukan di port 1. Dan hasilnya aman ya, sama aman. Tidak ada masalah. Oke, next kita akan lompat agak jauh ya, dari tadi itu 3 meter sekarang ke 8 meter. Ini adalah Vention Cotton Braided HDMI 8 meter. Ya, maaf ya agak buluk karena sering sekali kita gunakan untuk syuting kabel ini. Dan kita akan lihat, dipastikan dulu ya, ini ada di port 2 ya. Sesuai port 2, bukan di port 1. Dan hasilnya aman-aman saja ya, 8 meter Vention Cotton Braided. Masih Vention Cotton Braided juga, kali ini hampir 2 kali lipat ya. Tadi 8 meter, sekarang di 15 meter. Jadi cukup panjang ya. Ini kita sudah bisa bilang bisa untuk ruangan yang medium size ya. Memang bukan sebesar mungkin untuk ruangan konser atau apa, konser hall, tapi ruangan yang sudah medium. So, 15 meter, apakah aman atau tidak? Bisa dilihat ya, ini port 2, masuk ke port 2, ya, masih port 2. Dan hasilnya aman, ya, Vention Cotton Braided HDMI 15 meter. Tidak ada masalah, nggak ada flicker atau apapun, atau low signal. Kali ini kita nggak akan merubah ininya ya, untuk jaraknya ini akan tetap di 15 meter. Cuman kali ini perbandingan brand. Tadi menggunakan Vention Cotton Braided. Sekarang kita yang dicolok ini adalah Bavo ya. Bavo, merek Bavo 15 meter juga. Kalau yang cotton braid, jujur gue lebih suka Vention yang cotton braid karena dia lebih fleksibel, enak digulung dan sebagainya. Kalau yang ini Bavo agak sedikit kaku. Dan bisa dilihat ya, ini di portnya sudah benar. Bavo masuk ke port 2 ya, input 2. Dan kita akan lihat untuk hasilnya ternyata aman juga ya. Oke, dan terakhir ini adalah kabel sejuta umat ya. Si kabel kaku garis merah ya, hitam merah, ini dia nih. Nah, ini panjangnya 25 meter. Nih gak gue taruh meja karena lumayan panjang ya, tapi ini melingkar. Dan masuk ke item ini 25 meter. Port 2 masih yang merah ya, on port 2. Dan hasilnya, ternyata tidak ada masalah ya. Menarik sekali ya, ternyata dari kabel yang mahal sampai kabel yang murah, pendek dan panjang, semuanya ke input 2 item ininya tidak ada masalah menggunakan si PV100 ini. Nah, bagaimana kalau misalnya input satunya juga diisi? Ini kan hanya input 2-nya aja ya, yang ada kameranya kan ya, hanya satu input aja. Gimana kalau input satunya kita isi dan input 2-nya juga kita isi, apakah akan tetap stabil atau tidak? Oke, so di sini sudah gue tambahin ya, ini ke input 1 ya. Ini adalah kamera PV101 lagi, dan ini yang tadi di input 2-nya yang 25 meter menggunakan kabel 25 meter. Ini ya, kameranya sudah ada 2. Kita akan lihat perbandingannya. Ini tadi kamera 2-nya masih tidak masalah ya, ini yang 25 meter menggunakan HDMI 25 meter. Ini adalah kamera 1 yang hanya menggunakan kabel 2 meter saja ya. Nah, sekarang gue akan coba untuk kamera satunya menggunakan kabel Bavo kali ya, Bavo yang 15 meter juga, jadi sama-sama kabel panjang. Oke, ya ini sudah terpasang Bavo 15 meter dan kabel tanpa brand 25 meter. Ini adalah cam 1 ya, Bavo 15 meter, dan ini adalah kabel non brand legendaris yang 25 meter. So, masih berfungsi walaupun dua-duanya kabel yang jaraknya lumayan relatif panjang ya. Bagaimana jika sekarang kita menambahkan satu kamera lagi? Oke, meja gue udah mulai sangat-sangat crowded ya. Ini input 1 ya, Bavo 15 meter, input 2 unbranded 25 meter, dan untuk input 3-nya ini kameranya sama semuanya PV100. Untuk input 3-nya adalah Vention Cotton Braid 15 meter. Jadi 15, 25, 15. Dan kita akan lihat hasilnya. Input 1 ya, tidak ada masalah. Kita akan pindah ke input 2. Masih tidak ada masalah yang 25 meter. Dan kita akan ke input 3. Bisa dilihat tidak ada masalah juga. So far belum ada isu. Bagaimana jika kita akan menambah satu kamera lagi? Oke, semuanya gue udah mulai full banget ya, tapi ini sudah ditambahkan lagi. Jadi ini ada 4 PV100
ya input ke item ininya. Dan di sini yang pertama Buffalo 15 meter ya, terus unbranded 25 meter, terus Vention cotton braid 15 meter dan Vention cotton braid 15 meter lagi, 15, 25, 15, 15. Input aman ya. Kita akan ke kamera 2. Aman. Aman. Cut. Aman ya. No problem. Dan input 4 tidak masalah juga. Oke, so kita sudah mencoba menginput 4 kamera MPV 100 4 unit ke item ini menggunakan 3 brand kabel, bahkan ada satu yang unbranded ya, jadi dengan berbagai beda harga juga dan kualitas pastinya, dan semuanya bisa. Nah, ini saat ini semua kameranya itu output 25p. Bagaimana jika kita output, kita 2 kali lipat nih, jadi 50p. Oke, semua kamera sudah gue output ke 50p ya. Jadi 2 kali lipat dari tadi kan 25p, sekarang 50p. By the way, ini kameranya PAL, jadi gue nggak bisa ngetes NTSC 30 dan 60 ya. Untuk set video standarnya akan gue rubah juga ke 50p ya, jadi sesuai. Oke, langsung aja kita akan tes kali ini akan berfungsi atau enggak. Pastinya kita akan mulai dari input 1 dulu ya. Berfungsi ya, kamera 1 no problem ya. Nah, sekarang kita akan ubah ke kamera 2 dan apa yang terjadi? Black screen. Input 3 black screen juga, dan input 4 black screen juga. Oke, jadi ini menarik sekali ya ketika otomatis data transfernya menjadi lebih banyak ya, karena naik dari 25p ke 50p itu hampir 2 kali lipat. Port satunya tetap bisa, tetap ada cukup tenaganya dari item ini untuk menerima di input satunya, tidak ada masalah. Tapi untuk input 3, 2, 3, 4-nya sudah langsung KO. Nah, mungkin sekarang yang bisa kita coba adalah bagaimana jika si input 2, 3, 4-nya ini, atau kita coba 2 input aja dulu. Input 1, ya kan tetap seperti ini, Buffalo 15 meter. Untuk input 1, input 2-nya kita akan coba satu kamera tambah dulu, jadi setup 2 kamera dulu dengan menggunakan kabel yang pendek, apakah akan tetap berfungsi atau tidak. Oke ya, bisa dilihat ini kita hanya menggunakan 2 input. Ini kamera 2-nya menggunakan Lindy Chromo. Yang perlu diketahui dengan kabel ini adalah dia adalah kabel one way ya. Jadi kabel satu arah, jadi ada satu titik untuk source-nya. Terus titik satunya lagi adalah untuk outputnya, jadi tidak bisa terbalik. Kalau terbalik tidak akan berfungsi. Dan konon katanya kabel yang one way itu lebih bagus dibanding yang bisa 2 arah ya, HDMI yang 2 arah. So kita akan lihat, kita akan start dengan input 1 dulu. Input 1 Buffalo 15 meter, tidak ada masalah. Dan kita akan coba kabel Lindy 3 meter one way ya. Aman ya, tidak ada masalah di 50p. Oke, dan sekarang gue akan mencoba untuk lebih berani dikit lagi, lebih iseng-iseng. Kita akan coba tambah input 1 lagi ya, jadi kamera 3. Kita akan coba menggunakan Vention cotton braid yang 8 meter Vention cotton braid ya. Jadi 1, 2, 3, 15 meter, 3 meter, 8 meter. Oke, kita akan tes hasilnya. Input 1 Buffalo 15 meter Full HD 50p Lindy. Ini dia kameranya, input 2 ya, Lindy Chromo 3 meter. Berhasil ya. Ini adalah Vention cotton braid 8 meter. Berhasil. Supaya teman-teman puas dan biar nggak tanggung, kita akan coba input 1 kamera lagi, jadi 4 kamera. Dan tadi kan kita udah coba ya, dengan 15 meter sudah pasti tidak bisa. Dengan yang 8 meter barusan bisa. Nah, bagaimana jika 4 input, dan ini kita kamera keempatnya kita pakai Vention braided yang 8 meter juga. Oke, sudah di input. Kamera 1 15 meter Buffalo, kamera 2 3 meter, kamera 3 dan 4 dua-duanya 8 meter Vention braided ya, cotton braided. Oke, input 1 15 meter aman. Ya, input 1 kita pindah ke input 2. Aman. Tidak masalah. 3 meter 8 meter. Input 3 aman, dan input 4 juga aman ya, 8 meter.
Oke, gue akan berhenti di sini karena kalau gue pengen lanjut, gue bisa seharian ya bikin video ini karena gue bisa ngetes 30p seperti apa, ngetes 60p oke atau tidak ya kan, coba pindah-pindahin kabelnya lagi, nyoba nyari yang 10 meter segala macam, pokoknya nggak ada habisnya. Cuman intinya sih gini, ini input dari gue aja ya, ini gue kayak ngasih tips aja sebagai seseorang yang sudah 2 tahun menggunakan item ini untuk berbagai macam produksi. Itu tadi yang gue bilang di awal video ini, item ini itu untuk production yang skala kecil ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada job yang agak besar, udahlah. Gue tahu item ini tergolongnya murah ya untuk sebuah switcher gitu ya. Fiturnya banyak untuk harga yang lumayan affordable dibandingin switcher besar yang profesional. Ya udah sewa aja. Kita pun kalau acara-acara besar kita sewa data video atau apa yang switcher yang besar-besar yang udah standar broadcast dan udah pasti aman lah untuk menggunakan SDI jarak panjang dan sebagainya. Jadi kalau untuk talk show ruangan kecil silakan. Item ini the best. Kita juga pakai item ini untuk talk show kecil buat Instagram live, kita menggunakan item ini. Gue rekomen maksimal banget kabelnya di 8 meter. Ya, gue udah pernah nyebut ini sebelumnya juga, kita biasanya pakai 8 meter. Biasanya itu kita kayak kabel-kabel yang lebih panjang itu bukan input kamera, tapi kayak kenapa kita tadi ada kayak kabel 25 meter, kenapa ada kabel 15 meter? Itu biasanya untuk output untuk monitoring ke TV, bukan untuk kamera. Makanya kita punya beberapa kabel-kabel panjang seperti itu. Jadi itu ya, itu pendapat gue. Silahkan kalau teman-teman mau mencari pendapat lain, silahkan. Namanya juga orang-orang dengan elektronik tuh pengalamannya beda-beda, untung-untungan juga ya kan. Karena kita nggak tahu kita dapat produk yang berfungsi 100% atau nggak, kadang-kadang bermasalah juga. Tapi yang jelas, yaudah, pengalaman gue, item ini digunakan untuk event kecil aja, ruangan kecil, kabel yang tidak lebih dari 8 meter. Untuk ruangan besar, untuk event besar, sewa aja daripada terjadi masalah. Kalau terjadi masalah nanti kita nggak di-calling lagi, ya nggak jadi cuan ya kan, sayang sekali. Nah, mendingan kita sewa aja, keluar duit sedikit tapi hasilnya maksimal. Dan jujur ya, item ini saat ini lebih sering kita gunakan di Envalme Studio ya, bukan untuk input kamera juga. Kita sering kan kebanyakan kan virtual event sekarang, dan kadang-kadang virtual event itu banyak sekali musik kayak ngepin-pin dari Zoom, atau mungkin ada juga input-input web browser, atau untuk games, atau untuk screen capture, atau untuk presentasi. Nah, kita seringnya sekarang pakai item ini itu dari 4 laptop masuk ke item ini, terus baru masuk ke main PC, main switchernya. Jadi operatornya yang itu kan pasti kan di overlay di vMix, ada background segala macam, ada framing. Nah, kita berubah inputnya menggunakan item ini. Jadi inputnya sebenarnya bukan dari kamera yang lagi sering kita gunakan, inputnya malah dari beberapa laptop. Dan itu kan pastinya jarak laptop kita kan kalau FOH itu kan pasti ya mungkin cuma di meja belakang gitu, ada 4 laptop berderet. Jadi jaraknya juga nggak panjang gitu, nggak jauh lah seperti itu. Jadi itu kegunaan kita sehari-hari seperti itu. Kita nggak gunain untuk e-sport dan lain-lainnya gitu. Itu biasanya kita ya beda lagi lah, setupnya jauh lebih serius dari itu. But again, kalau buat acara kecil, adalah item ini udah the best banget. Dan bahkan ini item ini udah kita gunain 2 tahun kan ya. Kalau saya 2 tahun, pertama kali keluar kita beli item ini deh. Gue lupa bikin videonya tanggal berapa ya. Sampai sekarang berfungsi, walaupun ya agak-agak panas, tapi the best banget lah item ini. Sampai sekarang masih berfungsi 100% tanpa ada masalah. So, quality-nya sudah sangat-sangat terbukti. Investasi yang bagus untuk siapapun ya yang dalam dunia broadcast ini memiliki satu item ini seenggaknya. Ya oke, kalau ada yang kurang jelas, mudah-mudahan video ini membantu dan menjawab banyak pertanyaan. Kalau ada yang kelewat dan ada teman-teman yang lebih tahu, silahkan tolong taruh di komen ya kan, nanti gue pin. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya juga. Pastinya gue masih bisa ngebikin video-video testing seperti ini lagi. Kalau banyak yang minta, nanti akan gue bikin juga. Ya, kalau maksudnya ada yang minta yang spesifik yang belum gue bahas dan pengen dibahas, nanti akan gue bahas. Makasih udah nonton Envalme Studio. Jangan lupa subscribe kalau senang dengan konten-konten kita, support channel kita, dan sampai ketemu di video berikutnya.